Saya akan menggunakan salamnya KHD. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Salam dan bahagia juga. Salam dan bahagia. Enggak, ayo jawabnya apa? Ayo. Belum pernah dengar, Bun, belum pernah dengar. Kalau KHD mengucapkan salamnya, salam dan bahagia, dijawab dengan kata salam ya, salam. Saya ulangi sekali lagi ya. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, boleh turn on microphone. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Salam. Oke, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan salam ini, Bu Bapak, karena selalu mengingatkan kita ya. Ada yang bocor nih, boleh di off, boleh turn off mikrofonnya ya. Oke. Akan selalu mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita tujuan pendidikan ini adalah membawa anak-anak kita selamat dan bahagia. Itu saja, bukan yang lain-lainnya. Jadi kita pastikan bahwa anak-anak yang kita didik itu selamat dan bahagia. Baik, Ibu Bapak, saya akan mencoba menyapa fasilitator di grup ini ya. Saya akan menyapa, mudah-mudahan ada Pak Sultan Naim. Selamat siang Bu, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Alhamdulillah ada ya. Pak Muhammad Tohar, apakah ada? Siap. Oke, terima kasih. Dan Bapak Imron. Oke, mungkin belum hadir ya. Terima kasih Bapak. Masih jadi imam di masjid. Oh, jadi imam, oke. Bapak Sultan dan Bapak Tohar yang sudah berkenan menghadiri elaborasi pemahaman. Nampaknya kehadiran Bapak-Bapak Fasil ini menjadi penyemangat untuk teman-teman CGP ya. Nah, terima kasih sudah mengantarkan CGP ini sampai ke modul 3.2. Satu lagi Pak Sultan dan Pak Tohar ya. Satu modul lagi dan selesai tugasnya. Semoga masih tetap semangat. Iya, saya yakin masih tetap semangat. Kenapa? Karena sampai 3.2 juga masih berkenan menemani. Bentar ya. Masih di Malang, ini saya mengkondisikan bayi-bayi saya dulu sebentar. Pak Tohar masih di Malang, Bu. Ini belum balik ke Lombok. Apa kabar Pak? Sehat Pak di Malang? Alhamdulillah, ini saya tersandra oleh PCR, sudah bisa balik. Ya, kenapa bisa begitu Pak? PCR-nya nanti malam keluar ini, berarti besok balik. Oh, harus ya pakai HP kita ini ikut PCR, ya, swab PCR gitu ikut ya. dulu lah. Diberi kesempatan jalan-jalan. Mohon maaf ini, biasa kalau kerja di rumah pasti ada bayi-bayi ya yang ribut itu. Oke. Mudah-mudahan satu modul lagi Ibu Bapak tetap semangat, termasuk Bapak Ibu, Bapak-Bapak fasilitator menemani teman-teman guru penggerak sampai dilahirkan, karena program Bapak Ibu kan 9 bulan ya atau kurang? 9 bulan, jadi dilahirkan betul ini ya. Jadi nampaknya ini kalau saya analogikan dengan kehamilan sudah bulan ke-8 dan ke-9. Sudah matang ya, sudah siap dilahirkan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sudah banyak praktik baik yang dilakukan. Baik, saya akan menemani Ibu Bapak pada elaborasi pemahaman modul 3.2. Kita akan naik bis pariwisata ya, judulnya modul 3.2. Sambil jalan, tengok kiri kanan, mudah-mudahan ada yang bisa dilihat, pemandangan yang menarik. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya saat diskusi dengan saya kali ini. Karena kita tidak pernah jumpa, nampaknya kita harus kenalan dulu ya. Sebentar saja kenalan dengan saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di undangan pasti sudah tahu nama saya. Nama lengkap saya Murti Ayu Wijayanti, biasanya dipanggil Ayu. Kenapa dipanggil Ayu? Karena Ayu artinya cantik ya. Dilarang protes. Jadi kalau teman-teman manggil Murti atau Yanti saya nggak ada nengok. Tapi kalau teman manggil Ayu saya nengok. Karena Ayu itu artinya cantik kalau di bahasa Jawa ya. Baik, Bapak Ibu kalau mau tahu tentang saya, kita akan bikin permainan tapi sedikit aja ya, very simple game ya. Jadi bertanya tentang saya dengan menggunakan angka. Oh ya, saya dari Serang Banten, Provinsi Banten. Saya mengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya tuh udah ada fotonya tapi lupa saya taruh di mana ini pemirsa ya. Sebentar. Oh ini dia. Saya pura-puranya share screen dulu nih.
Sebentar. Nah, ini, jadi nama lengkap saya Murti Ayu Wijayanti, tapi saya biasa dipanggil Ayu saja. Oke, ada angka 4, ada angka 5, ada angka 38. Jadi ini adalah angka-angka yang spesial. Nampak kan ya layarnya di Bapak Ibu? Nampak. Ya. Ini adalah angka-angka spesial. Angka-angka spesial tentang saya ada angka 4, 5, dan 38. Jadi angka-angka itu berhubungan dengan hidup saya. Bapak Ibu boleh bertanya dengan saya menggunakan angka ini. Tapi ditulis saja di chat ya, biar rame, biar semuanya bertanya. Pertama, silahkan tanya saya dengan menggunakan angka 4. Misalnya, Bu Ayu, apakah Bu Ayu punya 4 kucing? Kalau iya, saya akan jawab ya. Kalau enggak, saya akan menjawab enggak. Silahkan. 4 ya. 4 dulu, kita mulai 4 dulu. Apakah Bu Ayu lahir tanggal 4? Tidak. Apakah Bu Ayu punya 4 anak? Oke, sudah tertebak ya. Oke, jangan ditanya lagi. Saya punya, tadi sudah kedengaran ramenya ya, saya punya 4 anak, 3 putri, 1 putra. Pertanyaan saya, apakah itu terlalu banyak Ibu Bapak? Tidak, Bu. Ya, tidak ya. Tapi saya nggak mau nambah lagi, sudah kapok, sudah selesai, terima kasih. Sudah. Pas itu, Bu. Oke. Yang 4 jangan ditanya lagi. Sekarang kita menuju angka 5. Silahkan. 5. Apakah Ibu anak kelima? Tidak. Apakah lahir tanggal 5? Tidak. Anak kelima? Tidak. Bulan 5 nikah ya Bu? Tidak. Apakah Bu Ayu lahir di bulan Mei? Tidak. Apakah Ibu, bukan ya, jumlah saudaranya 5? Tidak. Apakah itu tanggal kelahiran Ibu? Tidak. Ya, belum ada yang bisa menebak Bapak Ibu. Ibu suka angka 5. Semua angka suka, apalagi belakangnya ada ribunya atau jutanya. Hah, istri kelima Pak Aspar yang menerka. Apakah Ibu punya 5 hektar tanah? Amin ya robbal alamin ya Allah. Tidak ada. Apakah suami Ibu lahir tanggal 5? Tidak. Tetap sholat 5 waktu insya Allah ya. Apa rencana Ibu 5 bulan ke depan? Jawaban saya hanya ya dan tidak. Apa Ibu punya kucing 5? Tidak. Tetangga yang punya. Oke, nggak ada nih, belum ada yang bisa nebak. Bapak Ibu kalau di Jawa, kalau kita nyerah nggak bisa nebak, kita pakai kata cin. Oke. Oh, cintanya tersambung di tanggal 5, Bun. Nikahnya tanggal 5. Bukan ya. Very simple, sangat simple. 5 itu saya kasih tahu ya, 5 itu adalah nomor rumah saya. Oke. Very simple. Kenapa Bapak Ibu mikirnya meni susah-susah gitu? Cincinnya 1 aja Pak. Pak Parman ditanya cincinnya 5. Nanti saya kira siapa yang suka pamer cincin itu. Terakhir angka 38, kuncinya adalah ibu-ibu biasanya tahu. Apakah usia Ibu 38? Iya sih, cuma bukan itu yang saya maksud. Usia salah, jangan tanya umur. Umur ya jangan yang itu. Betul tuh 38 usia saya, tapi bukan itu yang saya maksud. Ayo, Bu Indira sudah bisa menebak dan Bu Hanik. Oke, ukuran sepatu saya 30. Ukuran sepatu. Tadi kan kuncinya adalah biasanya ibu-ibu tahu ya kan, yang suka all shop itu yang tiap hari paket gitu kan. Oke, yaitu ukuran sepatu saya. sudah bisa ditebak. Terima kasih. Itu kenalannya sebentar saja, nanti waktu kita habis pemirsa ya. Saya izin share screen. Ini kita kok waktunya tepat banget sih, waktu yang tepat buat minum kopi maksudnya, bukan buat belajar ya kan? Ya mudah-mudahan lancar ya, ada yang bisa diambil manfaatnya kali ini, pertemuan kita kali ini. Apakah sudah nampak Ibu Bapak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, tadi kita udah kenalan dong ya. Jadi kita sekarang di modul 3.2 pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu sudah belajar, Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas, Bapak Ibu sudah menonton video. Nah, di situ banyak hal yang Bapak Ibu peroleh. Nah, sekarang saatnya adalah mengelaborasi pemahaman. Artinya Bapak Ibu sudah punya pemahaman itu, kita cuma bersama-sama nanti banyak diskusi, banyak tanya jawab, banyak eksplorasi, mudah-mudahan semakin menambah pemahaman Ibu Bapak. Nah, ini dia. Saat ini di mana Bapak Ibu saat ini ya? Mengapa Bapak Ibu memilih nomor itu? Jadi kalau sekarang posisinya di 3.2,
udah mau berakhir nih, udah mau sampai 3.3. Pemahaman Ibu akan semua modul, pemahaman Ibu akan nilai dan peran Ibu sebagai guru penggerak, otomatis, secara wabil khusus, especially di modul ini, kira-kira Bapak Ibu pemahamannya, understanding Ibu Bapak itu ada di nomor berapa ini kira-kira? Boleh dituliskan di chat, ada di nomor 1 kah, 3, 6, 7, 12, 18, 20. Jadi ini pura-puranya ini level pemahaman ya, Bapak Ibu terhadap modul ini khususnya, itu di level mana nih? Ada di mana nih? Saya sambil lihat chatnya, karena kalau Google Meet itu nggak ada kita nampak muka Bapak Ibu ya, saya kayak ngomong sama layar. Oke, 10, 18, 7. Oke, ada yang 10 banyak, beberapa 10, 18, 11, oke. 10, 11, banyak sekali yang 10 ini. Saya share lagi ya. Coba Bapak Ibu sampaikan yang memilih nomor 10, mengapa Bapak Ibu memilih nomor 10? Silakan langsung aja open mic. Yang memilih nomor 10 silahkan. Silahkan disampaikan. Ya, yang memilih nomor 10 atau yang nomor yang lain dulu silahkan. Oh ya. Ya, Boleh, silakan. ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati. Saya memilih nomor 10 karena merasa di posisi itu posisi tengah-tengah, Bu. Posisi tengah. Jadi saya merasa ada hal yang harus, memang saya sudah hampir akhir modul nih ya. Merasa sudah banyak yang diketahui, tapi semakin banyak juga yang belum saya ketahui atau pemahamannya belum merasa terlalu mengetahui semuanya ya, masih banyak yang harus dipelajari gitu. Semakin banyak tahu, jadi semakin merasa tidak tahu lagi gitu. Jadi semakin harus belajar lagi, sehingga saya merasa level itu adalah level tengah-tengah. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Sekarang saya mau tanya yang tadi memilih level 18, silahkan. Ada di posisi 18 nih ceritanya tadi beberapa. Saya cek dulu, karena saya nggak bisa nih lihat Ibu Bapak. Saya pakai harusnya device-nya 2. Yang memilih 18 Pak Kabiantoro. Oh, ini Bu Sri apa nih? Bu Sri tadi yang tadi bicara ya? Bukan ya? Bu Sri Sumartini? Bukan, Bu. Silakan Bu Sri, Bu Sri. Tuh, kemana Bu Srinya? Baik, ya kita tunggu Pak Kabiantoro dulu. Silahkan Pak Kabian milih nomor 18 nih. Gimana nih? Silahkan Pak Kabiantoro. Saya share lagi ya. Terima kasih Ibu. Berkaitan dengan pilihan saya nomor 18. Karena di sana saya mampu merefleksikan diri sejauh mana pemahaman tentang modul 1 sampai dengan modul 3. Dengan begitu di sekolah sebagai ekosistem saya bisa mengaplikasikan segala pemahaman saya berkaitan dengan kepemimpinan sekolah. Dengan begitu saya bisa juga mengajak seluruh rekan-rekan, kemudian bisa melakukan pendekatan dengan Bapak Kepala Sekolah, sehingga beliau sangat mendukung apa yang menjadi program dari CGP. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabiantoro ya. Ini gambarnya ada teman-temannya ini ya. Jadi mengajak untuk berkolaborasi ya. Terima kasih sekali. Nampaknya feedback ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu sekilas saja ya. Capaian khusus untuk modul 3.2 ini apa sih? Jadi harapannya setelah selesai belajar modul ini,
Bapak Ibu bisa menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kemudian setelah bisa menganalisis, harapannya Bapak Ibu bisa merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah dengan penggunaan pengembangan komunitas berbasis aset. Berikutnya, Bapak Ibu dapat merancang program kecil menggunakan hasil pemetaan kekuatan atau aset yang sudah dilakukan dan menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Jadi ini agenda kita kali ini, penyegaran materi sedikit saja ya. Nah, kita akan banyak diskusi, kemudian ada latihan bagja juga, kemudian yang terakhir ada refleksi. Nah, sekarang kita mulai dengan menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya di sini caranya Bapak Ibu akan menjawab di ruang chat itu, di dalam chat box, tapi jawabnya bareng-bareng aja. Jawabnya bersama-sama. Caranya gimana? Saya tunggu dulu sampai Bapak Ibu menulis, tetapi enternya bersama-sama ya. Bapak Ibu akan menulis lebih dulu, kemudian tapi enternya bareng-bareng. Ketika saya sudah beri aba-aba silahkan enter, maka Bapak Ibu silahkan enter. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Bagaimanakah kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Silakan tulis dulu di chat, tapi jangan enter dulu, tulis dulu. Bagaimanakah kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Boleh frasa, boleh kata, silahkan. Beberapa detik ya. Jangan di-enter dulu ya, kita enternya bersama-sama. Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, sudah siap? Silahkan enter Ibu Bapak, 1, 2, 3, oke. Saya masih tunggu dulu. Masih ada yang belum ke share mungkin? Oke. Baik. Bapak Ibu mari kita perhatikan. Saya mau minta Bapak Ibu memperhatikan jawaban dari teman-teman. Boleh silakan di scroll ya. Silakan di scroll. Saya minta Bapak Ibu memperhatikan jawaban dari teman-teman. Kondisi pendidikan saat ini masih belum sepenuhnya merdeka belajar. Oke. Mulai berkembang. Kondisinya belum sesuai harapan apalagi di masa pandemi. Perlu perhatian khusus, learning loss. Oke, apalagi membaik, ada kemunduran karena pandemi. Oke, cukup memprihatinkan. Berikutnya banyak hal yang harus dibenahi. Pendidikan di Indonesia saat ini masih hanya sebuah transfer ilmu. Masih perlu bebenah baik dari guru, pengambil kebijakan siswa ya, cukup maju. Sedikit memprihatinkan. Berikutnya mengalami penurunan karena pandemi. Kondisi pendidikan ini saya sudah cukup. Kayaknya ini nih, belum selesai nulisnya. Membingungkan, humanis, kondisi pendidikan rendah. Cukup memprihatinkan karena minat baca anak kurang. Masa pandemi pendidikan kurang terarah. Sudah cukup bagus apalagi dengan adanya program. Perlu pengembangan. Pelin-pelan. Oke. Masih silakan sambil scroll. Berikutnya adalah Bapak Ibu sambil scroll, menurut Bapak Ibu, manakah yang negatif dan manakah yang positif dari semua tulisan yang ada di dalam kolom komentar Bapak Ibu tadi? Adakah yang negatif? Adakah yang positif? Oke, jadi silahkan Bapak Ibu perhatikan, abu-abu berinovasi memprihatinkan, ini negatif ya. Pendidikan masih jauh dari harapan, negatif. Adakah yang positif? Kita akan lihat. Masih dalam tahap mengeksplorasi kemampuan dan sedang berkembang, oke. Cukup bagus dengan adanya program CGP, perlu pengembangan, ya. Sudah cukup bagus jika dilaksanakan secara serentak. Kurang terarah, ini masuknya negatif. Kalau Bapak Ibu perhatikan, manakah yang lebih banyak, negatif atau positif? Negatif. Oke, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kenapa sih Bu Ayi memainkan ini? Oh, ada yang sama. Kenapa ada ini? Kenapa ini perlu kita revisi lagi? Kita kunjungi kembali. Ada yang mau menyampaikan? Silakan Faurin. Ibu Siti Husnul, sebentar. Ya. Faurin dulu. Ya, okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini adalah siapa nih, Bu? pemetaan Saya aset. atau Bu Husnul? Sebentar, Ibu Faurin dulu, Ibu Siti Husnul boleh sebentar, Bu Faurin dulu. Oh, nggih. Oke, Bu Siti mungkin di mute dulu, nanti baru setelah Bu Faurin, Bu Siti, nggih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Assalamualaikum Faurin, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba Waalaikumsalam. berpendapat, Ibu Murti. Jadi mengapa Ibu menanyakan kepada kami pendapat tentang kondisi pendidikan? Menurut saya, Ibu mencoba mengajak kita semua untuk menggali apa kekuatan, apa kelemahan, dan apa masalah yang sedang ada di pendidikan Indonesia. Lalu kemudian ada usaha untuk menganalisis manakah hal yang bersifat negatif dan mana yang positif. Ternyata lebih banyak yang negatif. Jadi memang ini mungkin perasaan dan yang dirasakan oleh kami selaku orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Namun beda cerita kalau tadi Ibu di awal mengatakan bahwa kita akan menggali aset, kekuatan, modal yang kita miliki di Indonesia dari aspek pendidikan. Mungkin kita akan mengatakan hal-hal yang positif juga, Bu, di sini. Jadi ini luar biasa, kita tidak sadar bahwa kita sudah mencoba untuk menggali kekuatan sekaligus melihat kelemahan untuk kemudian nanti menemukan bagaimana kita bisa mengelola kekuatan yang kita miliki dan meminimalisasi kelemahan yang ada saat ini di dunia pendidikan. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Faurin ya, bagus sekali. Ini saya senang sekali mendengar suaranya itu ya, asa terarah gitu ya. Hanya teratur gitu, kalau saya ngomong belibet. Baik, Ibu Husnul mangga. Oke, terima kasih Bun. Dari pertanyaan Ibu, bagaimana kita menggali aset atau yang ada pada diri kita, pendidikan berbasis aset maksud saya, mohon maaf, bagaimana itu menjadi inspirasi dan kekuatan kita untuk melakukan dan mendorong ekosistem yang baik di sekolah, sehingga pendidikan yang diharapkan akan lebih maksimal ke depannya. Jadi mindset berpikir yang negatif itu mungkin mulai dari sekarang kita akan coba singkirkan, karena kita kemarin sudah belajar bagaimana menggali aset yang positif itu sehingga menjadi kekuatan yang bisa mendorong tumbuh kembangnya ekosistem yang mendukung tercapainya pendidikan sesuai ruh Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja, Bun. Baik, terima kasih Ibu Husnul. Iya, dan itu tidak mudah ya untuk menarik ke arah yang positif, karena refleksnya tadi begitu ya kan. Coba saya mau dengar dulu Pak Suhur, mangga. Tadi udah ibu-ibu, Pak Suhur, habis itu kita lanjut, nanti waktunya habis deh. Pak Suhur, mangga. Oke, terima kasih Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, proses yang tadi Ibu berikan kepada kami itu luar biasa. Secara tidak langsung kami sudah mengeluarkan jati diri kami yang sebenarnya. Ternyata pola pikir yang kita miliki saat ini belum sepenuhnya berubah. Ketika kita sedikit dipancing untuk mengeluarkan ide-ide, kita cenderung melihat sesuatu itu secara negatif. Sehingga terbukti bahwa dari sekian chat yang dikirim oleh teman-teman CGP semuanya, termasuk saya sendiri, sudah terjebak pada sistem di mana saya berpikir bahwa dunia pendidikan pada saat ini selalu melihat secara negatif tanpa pernah melihat bahwa ada sisi-sisi positif yang harus kita angkat sebenarnya. Nah, ini salah satu bukti bahwa kami para CGP, terutama saya sendiri, belum bisa merubah mindset, pola pikir tentang bagaimana mengembangkan sebuah aset dari segi dari segi potensi-potensi yang dimiliki. Yang saat ini kami masih gunakan adalah bagaimana melihat solusi dari sebuah masalah-masalah yang ada di depan mata kita selaku para pelaku pendidik begitu. Terima kasih Bunda, itu saja. Baik, terima kasih Pak Suhur ya. Saya mohon maaf tidak semua ini saya tanya. Nanti kalau saya tanya tuh habis sampai jam 5 nanti di sana. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah pemantik saja ya. Kita itu kan
ini saya akan mencoba mengkorelasikan dengan modul 1.2. Waduh, udah dari kapan itu 1.2 ya? Itu udah berbulan-bulan yang lalu ya. Jadi bahwa informasi awal yang kita terima itu pasti langsung diterima oleh sistem limbik kita. Jadi emosi yang menerima ya kan, whether we are happy gitu, kita seneng, kita sedih, kita kesel, kita emosi, kita temperamental, marah gitu ya, ada rage di sana. Pasti pertama adalah sistem limbik kita. Jadi saya sih tidak menyalahkan Bapak Ibu ya, kenapa gitu semua kebanyakan negatif ya, itu it's very natural, wajar saja ya, karena yang pertama ketemu itu sistem limbik kita. Apalagi saya kaitkan dengan perasaan, emosi yang Bapak Ibu miliki sebagai pelaku utama dalam pendidikan ini. Jadi saya rasa itu wajar sekali kalau melihat pendidikan di Indonesia masih nampaknya tadi ya kelihatan yang negatif-negatif itu, karena saya yakin itu karena itu rasa yang dimiliki ibu bapak karena berada di dalamnya. Oke, tetapi tadi lagi-lagi kita sekarang sedang mencoba diajak untuk ayo kita melihat sesuatu yang ada, sesuatu positif, dan itu tidak mudah. Itu butuh waktu karena kita sudah terbiasa dari awal mencari masalah, ya kan? Membuat riset penelitian itu juga suruh cari masalah, ya kan? Dari awal pun apapun itu kita selalu diminta untuk mencari masalah. Sebenarnya existing yang ada, sesuatu yang ada, kita seringnya akhirnya terlupakan. Nah, kita akan mencoba melatih diri kita. Saya juga sendiri kadang-kadang merasa, oh kan ini nggak ada gitu ya. Nanti kayak mana ini? Bakalan susah kalau kayak gini. Itu mindset seperti itu emang. Itu sangat wajar, sangat alami yang kita punya. Mudah-mudahan kita semua bergerak ke arah sana, melihat sesuatu banyak hal ke arah positif. Sering banget kita yang mendengarkan cerita yang ada gelas diisi air itu, Bapak Ibu apa? Menurut Bapak Ibu apa? Apa namanya di situ biasanya jawabannya apa kalau air diisi setengah gelas itu? Tinggal setengah gelas? Atau masih setengah gelas? Setengah penuh. Setengah penuh. Masih setengah penuh. Oke, udah ingat yang positif ya. Masih setengah gelas. Masih ya. Kalau tinggal itu udah yang waduh, udah. Kalau oke. Ini yang setengah penuh, setengah kosong. Baru setengah gelas masih ada setengahnya, ya kan? Masih ada harapan di sana. Jadi kita akan mencoba melihat sesuatu itu dengan harapan, bukan kekosongan, tetapi ada harapan di sana. Makanya tadi ketika ada yang menjawab masih berkembang, itu berarti masih ada harapan di sana. Meskipun ya kita tahu sendiri kenyataannya ya. Cuma kalau kita sendiri, kalau Indonesia itu sebagai makhluk hidup nih, misalnya dia punya perasaan yang namanya Indonesia ini, pendidikan di Indonesia ini, ketika kemudian tadi kita kritik begitu ya, kita tulis kalimat-kalimat begitu, apa rasanya? Saya seringnya seperti itu sih kalau memandang sesuatu ketika kita berada di posisi itu. Oke, kita lanjut ya Ibu Bapak ya. Saya sih rada nggak deg-degannya karena ini sudah sesi kedua sebenarnya. Sesi 1 saya geser hari Selasa. Baru kali ini saya mengisi elaborasi pemahaman dari kapan tahun, ada dua hari. Biasanya 1 hari. Biasanya mudah-mudahan masih seru ya untuk yang besok. Karena kalau sehari ini nggak ada jedanya ya. Jadi masih segar, mudah-mudahan besok masih segar. Jadi saya nanti minta maaf, saya mungkin tidak memberikan slide dulu ya. Kita tunggu dulu sampai selesai untuk yang besok. Dompu kalau tidak salah. Karena mereka lokakarya ya Ibu Bapak ya. Oke, kita lanjut. Ya. Ini tadi sih sudah secara tidak langsung kita sudah membahas ya. Jadi sebenarnya mengapa penting sih kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset. Kemudian kekuatan-kekuatan yang sudah Bapak Ibu munculkan selama ini berkaitan dengan peran Bapak Ibu sebagai guru. Saya sih maunya langsung raise hand aja biar kita langsung ngobrol. Mengapa sih penting kita menggunakan pendekatan berbasis aset? Berikutnya boleh langsung dilanjutkan. Jadi kekuatan yang sudah Bapak Ibu munculkan selama ini berkaitan dengan peran Ibu Bapak sebagai guru. Silahkan yang mau berbagi. Saya end.
Umi, mangga Umi, Ibu Umi. Ya, Ibu? Belum terdengar suaranya? Apakah sinyal? Nampaknya sudah dinyalakan mikrofonnya, tapi tidak terdengar ya. Oke, sambil menunggu Bu Umi beres device-nya, boleh Pak Sahman? Pak Sahman, Sahmen apa Sahman? Sahman, Bu. Oke, berarti sah ya, legal ya. Oke. Ya, legal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Guru hebat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya tadi, mengapa? Mengapa penting kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Apa sih pentingnya gitu? Oke, silakan. Jadi pendekatan berbasis aset sangat strategis dalam mengukur kemajuan lingkungan komunitas yang ada di lingkungan sekolah, karena baik itu modal manusia sampai modal lingkungan dan alam merupakan aset-aset yang harus digali potensinya. Dengan melakukan pemetaan aset tersebut, maka apa yang menjadi visi dan misi sekolah itu menjadi maju lah berkaitan dengan hal tersebut. Maka sebagai komunitas yang ada di lingkungan sekolah untuk mewujudkan visi dan misi itu, maka kita harus melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah. Mungkin itu, Bunda. Baik, terima kasih Pak Sahman ya. Saya sambil membacakan Pak Munsir agar kita tidak selalu menganggap yang kurang sebagai kelemahan, justru bagaimana kita dapat memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Oke, terima kasih. Saya sambil lanjut, Umi, Bu Umi, apakah sudah oke device-nya? Mari kita coba. Sebentar Bu, masih saya coba sebentar. Oh, oke, 2 device ya, boleh. Mau mencoba sekarang? Ya, sebentar Bu. Oke. Sebentar. Saya sambil membaca chat dari teman-teman. Dengan menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam ekosistem dapat dijadikan kekuatan dalam menjalankan atau melaksanakan program, sehingga program dapat berjalan dengan sesuai dengan visi bersama untuk bisa maksimalkan potensi dan aset yang ada dan mencapai kemajuan pendidikan. Oke, Bu Umi sudah oke? Atau dilewat dulu ke yang lain dulu? Mau coba lagi? Lewat aja Bu. Baik. Ini udah kedengaran suara, mangga? Ini udah oke. Saya pakai HP sebentar. Iya. Ya Bu. Ya, kedengaran sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk modul 3.2 ini merupakan materi yang betul-betul baru bagi saya dan sangat menarik. Menarik karena memang materi-materi ini sangat jarang disampaikan. Nah, apa tadi kita harus berbasis aset ya, berbasis aset kekuatan. Karena sejak awal kita ikut GP ini kan kita selalu diarahkan untuk menggali kekuatan, bukan kekurangan. Karena dengan menggali kekuatan memiliki, maka akan timbul alhamdulillah positif untuk membangun dan menciptakan sesuatu yang positif. Proses mengoptimalisasi dan pemberdayaan segala potensi atau aset atau model yang kita miliki untuk membangun kondisi yang positif di dalam ini tentunya akan semakin mudah kita jalankan jika kita selalu berpikiran positif dan selalu mengedepankan kekuatan-kekuatan yang kita miliki, sehingga nanti ada tantangan maupun rintangan yang menghadang kita miliki di masing-masing komunitas atau individu atau sekolah tempat kita mengajar.
Jadi sangat penting kita berpikir berbasis aset supaya kekuatan-kekuatan yang kita miliki ini bisa kita terapkan, bisa kita kembangkan seoptimal mungkin. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Ibu Umi. Nah, sekarang lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Jadi kekuatan-kekuatan apa nih yang sudah Bapak Ibu munculkan sekarang? Kekuatan-kekuatan apa yang sudah Bapak Ibu munculkan selama ini di sekolah Ibu Bapak terkait dengan peran Ibu dan Bapak sebagai guru penggerak? Nah, di sini kekuatan apa yang sudah Bapak Ibu munculkan? Silahkan. Pak Marifudin mau menjawab yang ini? Raise hand, Pak Marif, apa yang tadi? Boleh Pak Suhirno? Tapi boleh. Pak Suhirno ya, mangga Pak Suhirno. Iya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa didengar? Yes, very clear. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Bisa didengar, Bunda? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Terkait dengan potensi yang sudah saya kembangkan, kalau saya ibaratkan, saya analogikan, ini adalah sebuah medan pertempuran, Bunda. Jadi ketika kita mau perang, itu kita harus hafal medannya, termasuk di sini lingkungan sekolah. Jadi apa yang sudah saya perbuat untuk di sekolah, ya tentunya mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Ya, baik lingkungan fisik maupun non-fisiknya. Kemudian terkait dengan yang lain, kalau kita analogikan dengan perang lagi adalah bahwa antara tentara yang satu dengan tentara yang lain itu harus punya visi yang sama. Jangan sampai yang satu nembak ke belakang, satu nembak ke depan, itu kan tidak ada sinkronisasi. Begitupun dengan sumber daya manusianya. Maka antara satu pengajar dengan pengajar lain, itu visi kedepannya harus sama, bahwa semua teruntuk kepentingan peserta didik. Jadi begitu. Jadi potensi yang sudah saya kembangkan adalah bagaimana kita menyamakan persepsi dengan teman-teman untuk mencapai tujuan bersama di sekolah. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hirno. Jadi Pak Hirno sudah mainin kolaborasinya ya. Oke, jadi secara tidak langsung sudah membuat komunitas praktisi dengan sesama kolega. Oke. Terima kasih Pak Hirno. Ini feedback kalau sama Pak Hirno. Kayak mana ini ngajarnya kalau feedback gini? Ayo. Oke, Ibu Trisari, mangga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini apa namanya yang kami miliki itu adalah 7 aset. Dari modal manusia sampai jadi dari komponen biotik maupun abiotik itu sudah kami miliki dan kami kembangkan di sekolah, dan juga modal manusia intinya ya 7 aset itu sampai modal agama, sosial budaya, terutama juga ini perlu didukung dengan adanya IT atau komponen yang kita katakan abiotik tadi. Jadi tidak hanya biotik saja, tapi abiotik komponen yang berdukung seperti sarana prasarana. Ini dukungan semua ini yang akan yang sudah kami kembangkan, dan ini yang membuat berkembang apa yang kita harapkan, seperti yang kita harapkan. Itu saja mungkin Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Trisari yang pakai nama saya belakangnya Wijayanti. Saya nggak tahu mana yang lebih muda ya. Kalau Ibu lebih muda itu artinya Ibu niruin saya. Oke, saya lanjut. Nanti sambil yang lainnya boleh nanti lagi. Ada masih banyak kita untuk diskusi ya Ibu dan Bapak. Oke, jadi kenapa sih kita diharapkannya selalu berpikir positif? Kenapa diarahkannya berpikir pada aset, basisnya pada aset yang dimiliki, potensi yang dimiliki. Jadi ini bocor nampaknya, boleh di-mute. Di siapa ini?
Bu Umi. Oke. Oh, sudah tidak bocor ya? Saya baru mau ngecek siapa yang bocor. Oke. Tolong ya mau tidak mau ya, ruangannya cuma satu kotak ini, kita tidak satu kelas. Jadi kalau ada suara sedikit kali udah terdengar. Baik, kenapa kita diharapkan selalu berpikir pada aset? Selalu berpikir berbasis aset. Ini sembari mengingatkan modul 1.3. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sebenarnya aplikasi dari yang Bapak Ibu pelajari di modul 1.3 ya. Jadi ketika berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan, ya kita fokusnya pada masalah itu. Nah, tetapi kalau kita berbasis pada aset, kita fokus pada potensi kekuatan yang ada. Nah, berikutnya karena kita fokus pada masalah, maka kita berkutatnya pada masalah utama. Akan tetapi kalau berbasis pada aset, harapannya kita membayangkan masa depan. Nah, kemudian karena kita berkutat pada masalah utama ya, biasanya kita mengidentifikasi kebutuhan, kurangnya apa, kita butuhnya ini. Nah, tetapi kalau berbasis pada aset, kita lihat potensi yang ada, apa yang sudah berhasil, apa yang sudah dilakukan. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, yang sudah ada tuh seperti apa. Nah, kemudian berikutnya mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Nah, kalau misalnya tadi identifikasinya ada butuh di sini loh, kita kurang di sini loh. Berarti gimana caranya? Oh, cari bantuan dong untuk nambal kekurangan ini, untuk memenuhi kebutuhan ini. Tetapi kalau kita berpikir tentang kesuksesan yang sudah ada, harapannya Bapak Ibu kita semuanya bisa mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada. Dan berikutnya kita coba merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada. Akan tetapi kalau berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan, kita merancang program, iya sama, merancang proyek, iya sama, tapi untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah itu. It is not about the dream, ya, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jadi urusannya kita mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Nah, tetapi kalau berbasis pada aset, kita melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan bersama-sama berdasarkan tadi identifikasi aset yang ada. Jadi di sini ini adalah take away message. Ini adalah pemahaman inti dari modul 3.2 sebenarnya Ibu Bapak. Harapannya ini memberikan paradigma perubahan berpikir positif untuk dapat mengembangkan potensi sekolah. Nah, berikutnya menjadi penguatan sekaligus tempat latihan pengaplikasian konsep berpikir positif Bapak Ibu yang sudah terbangun dari modul-modul sebelumnya. Dulu sudah banyak nih ya belajar tentang yang 1.3 ya kan, Bagja. Sekarang Bapak Ibu sudah dibawa lebih keluar lagi untuk ekosistem sekolah. Jadi seperti apa sih kita, Bapak Ibu, saya juga pribadi memikirkan aset yang sudah ada, kemudian membuat rancangan program itu bagaimana mengelola aset yang ada. Tadi sudah disebutkan, Bapak Ibu sudah berusaha memunculkan kekuatan-kekuatan yang ada pada aset-aset yang ada. Dan ternyata banyak ya asetnya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi dari maksud pendidikan ini kalau kita mencoba mengkoneksikan semua modul, karena Bapak Ibu udah mau terakhir nih, sudah 3.2 nih, besok selesai, kemudian lulus deh. Ya, sebenarnya kita terangkum modul 1 sampai terakhir terangkum dalam kalimat Ki Hajar Dewantara ini, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau Bapak Ibu ingat modul 1.1 fokus pada apa? Pada bagian mana nih? Nah, pada anak-anak ya kan? Jadi di situ yang kita itu selayaknya padi. Nah, kita akan memastikan padi itu tumbuh menjadi padi, tidak kemudian padi menjadi jagung. Jadi fokus pada modul 1.1 adalah anak-anak. Ada yang mau menyampaikan modul 1.2 ada di mana fokusnya? Boleh langsung open mic juga tidak apa-apa. Karena saya nggak bisa lihat chat nih. Nilai dan peran guru penggerak. Oke. Nilai dan peran guru penggerak. Oke, nilai dan peran. Maka ini adalah nguplek di bagian manusianya. Di bagian ibu bapak belajar tentang apa sih di balik hal itu ada apa? Oh, ada cara kerja, bagaimana otak itu bekerja, bagaimana nilai-nilai yang ada pada anak-anak ya, yang mereka munculkan menjadi perilaku yang nampak, yang secara sadar. Sebenarnya ada yang di bawah tidak sadar itu, dan itu butuh lingkungan untuk bisa memaksimalkan nilai-nilai yang baik dari anak itu, dan itu adalah guru, itu adalah ibu bapak sendiri. Maka di modul 1.2 fokusnya pada manusia.
Jadi ya, untuk 1.3 itu pemakai bagja, bagaimana mencapainya. Nah, kemudian 1.4 ini di sini adalah budaya positif ya. Jadi di luarnya, jadi lingkungannya seperti apa. Bapak Ibu tuh petani, yang Bapak Ibu bisa lakukan nggak bisa tuh padi di rumah menjadi jagung, nggak ada. Yang bisa adalah memastikan lingkungannya subur, tanahnya oke, tidak ada hama, tidak ada yang mengganggu tanaman itu tumbuh subur. Ini kalau perhatikan. Jadi kemudian 2.1 ini setiap anak punya kodratnya, maka ada pembelajaran secara diferensiasi, dibedakan. Setiap anak punya karakteristik yang berbeda, mau itu readiness, kesiapannya, mau itu level kognisinya, interestnya, gaya belajarnya, kodratnya anak itu berbeda-beda. Ini 2.2 itu mindfulness. Kalau Bapak Ibu ingat, mindfulness social emotional learning ya, agar anak-anak kita selamat dan bahagia. Bisa jadi anak-anak kita belajar, mereka pinter, tapi mereka nggak bahagia. Ya gimana bahagia? Ayo anak-anak, selamat pagi. Sekarang buka bukunya halaman 15, kerjakan nomor 1 sampai 15. Kita nggak ada persepsi yang menanyakan mereka baik apa enggak. Mereka udah sarapan belum? Pelajaran sekarang ini kaitannya dengan kehidupan itu seperti apa? Nggak dikontekstualkan. Nah, tapi tidak yang di sini ya, tapi yang di luar screen ini. Nah, kemudian 2.3 adalah coaching, harapannya bisa menuntun. Nah, di situ mendampingi anak-anak kita untuk apa? Memaksimalkan potensinya. Nah, kemudian 3.1 kemarin ya, maksud pendidikan itu jadi bagaimana seorang pemimpin pembelajaran mengambil sebuah keputusan. Dan ini Bapak Ibu, 2 ya, menggali kekuatan, ada menggali kekuatan. Dan 3.3 itu akan berfokus bagaimana anggota masyarakat atau komunitas di sana. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu nanti sebentar lagi Bapak Ibu nanti di modul 3.3 ya. Oke, kita saatnya bertanya jawab. Saatnya kita mendiskusikan lebih mendalam mengenai 3.2 ini. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mungkin disampaikan komentar, boleh sekali. Pak Ahmad Sahudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ternyata setelah mengikuti sesi elaborasi pada saat ini, ya ini terutama ini bagian yang terakhir dari mind mapping yang Ibu berikan, ini yang dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu ternyata di sana selama ini ketika saya akan membuat ini koneksi antar materi, koneksi antar materi. Ternyata sebelumnya memang saya sangat selalu berpikir keras bagaimana mengkoneksikan antara materi dari modul 1 sampai dengan modul terakhir yang diberikan ya, yang ditugaskan. Ternyata sekarang dengan adanya ini yang Ibu paparkan tadi, baru saat ini mengkoneksikan antar materi itu ternyata di filosofi itu sudah terangkum semuanya. Nah, nanti ketika di modul ini ada koneksi antar materi, maka mungkin dengan mudah sekali saya sendiri akan mengkoneksikannya ya. Ternyata dari model yang kita pelajari kalau kita koneksikan seperti ini. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tadi mengapa kita harus berpikir berbasis aset ya. Seperti pada model yang lalu yang 1 titik berapa dulu itu ya, yang dari kekuatan ya, kita berasal kekuatan. Nah, memang benar bahwa ketika kita terlalu berkutat pada masalah, maka visi misi yang ada di sekolah kita itu tidak akan bisa berjalan-jalan. Karena apa? Kita orientasinya selalu masalah dan kita tidak akan bisa berbuat. Karena apa? Wah, kita kekurangan dana, kita tidak punya sumber daya dan sebagainya. Tapi kalau kita berpikir berbasis aset, maka visi misi yang ada di sekolah itu kita akan berbuat walaupun dari hal-hal yang kecil. Tetapi kita akan berbuat.
kita berbuat berdasarkan segala kemampuan yang ada pada sekolah kita itu, yang terutama tadi yang dengan memanfaatkan ke 7 modal, ya, 7 aset utama itu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahudin. Jadi ada rada cerah ya nanti kalau misalnya membuat koneksi antar materi. Oke. Saya sambil membaca chat. Ibu Siti Marwanah, bagaimana strategi yang harus kita lakukan agar kita bisa mengajak rekan guru di sekolah kita untuk bisa berpikir positif, khususnya terkait dengan kelebihan yang dimiliki siswa agar tidak terfokus pada kelemahan siswa saja. Bagus sekali pertanyaannya dan sulit ya. Ini kalau saya bisa jawab dapat apa? Enggak boleh Bu, itu kan reward Ibu. Oke. Sudah belajar kita 1/4. Ya baik. Bagaimana strategi yang harus dilakukan? Dari pertanyaan ini saja saya sudah berbahagia loh. Kira-kira kenapa Bu Ayu bahagia? Iya, sudah ada niat di sana mengajak rekan guru untuk apa? Untuk bisa berpikir positif, melihat siswa tidak hanya pada kelemahannya. Bapak Ibu, kalau saya boleh ngomong, Bapak Ibu jadi guru itu nggak boleh masuk grup baper-baper ya. Tahu nggak maksud saya? Grup baper itu kebawa perasaan, cepet sensitif gitu ya, kayak sinyal Google Meet ini kayak perempuan ya kan ya, sensitif kali, sedikit melehoy itu live group gitu, live meeting gitu. Kalau Bapak Ibu menjadi guru, kita nggak boleh masuk ke klub baper-baper, nggak enak hati, kesel. Jadi apa sih, kenapa Bu Ayu bilang kita nggak boleh masuk klub baper-baper? Terbawa perasaan, karena kita itu urusannya ngajak orang. Ngajak orang itu apa ya, semuanya oke, let's do it. Enggak. Kalau gitu, kalau ingat Nabi Rasul kita, kayak mana itu sulitnya ya kan, mengajak sesuatu pada kebaikan. Itu kan tidak semuanya, dan bisa jadi ini adalah sesuatu yang asing ya, sesuatu yang tidak ngetren, nggak populer di kalangan teman-teman kita. Kalau saya boleh bilang, maka Bapak Ibu cari teman yang mau saja dulu. Jangan kita habiskan kekuatan kita, energi kita itu dengan mengajak yang kira-kira bakalan menolak itu. Kayaknya kita bisa mengidentifikasi mana nih. Bapak Ibu kan punya geng ya, punya geng yang di luar sekolah itu kan, yang di luar kepala sekolah itu, saya yakin sih. Yang mau diajak saja itu berjalanlah itu, mau 1, mau 2, itu biar aja itu jalan dulu aja, biarkan nanti yang berbicara itu kan bukti-buktinya ya, yang nampak itu akan menjadi bukti itu sendiri. Itu betul sekali ya, yang nampak oleh guru, bahkan saya sendiri perlu sekali latihan untuk melihat anak-anak kita itu kekuatannya ada di mana, tidak hanya pada kelemahannya saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu tuh udah belajar coaching loh, ya kan? Di situ bagaimana memaksimalkan potensi anak. Bagaimana anak-anak kita itu belajar melejitkan potensi mereka sendiri. Ketika mereka ada masalah pun, mereka diupayakan kita membantu mereka, tapi untuk apa? Agar mereka menyelesaikan masalah sendiri. Artinya mereka menggunakan kekuatan mereka. Nah, itu memang tidak mudah, tetapi saya yakin ya dengan niat yang baik ini, gimana sih caranya ngajak Ibu aja dulu ya. Ibu dulu lakukan betul-betul semua modul yang sudah dipelajari sampai ke yang paling sulit dipelajari itu kalau nggak salah 3.1 ya. Itu mah personal aja itu mah. 3.1 kemarin kan banyak drama sinetron ya. Begitu 3.2 kecil banget Bapak Ibu belajar ya kan. Tapi berikutnya malah lupa kali sampai ke negatif lagi. Oke, jadi ajaklah yang mau saja Ibu ya. Itu dulu. Pelan-pelan dulu aja, itu membutuhkan waktu. Jangan sampai gimana kita ngajaknya, kita itu bukan siapa-siapa di sana. Ibu kalau udah siapa-siapa, Bu, jadi Bapak Ibu udah jadi kepala sekolah. Ya memang bukan siapa-siapa. Apakah semuanya hadir dari sesuatu yang siapa-siapa? Ya semuanya hadir dari yang bukan siapa-siapa. Oke? Saya tadi melihat siapa yang raise hand. Pak Marifudin, mangga. Pakai P ya, bukan F. Mangga. Oke. Oke, terima kasih Ibu Ayu yang cantik. Oke, terima kasih. Mendengar penjelasan dari Ibu yang mengatakan bahwa ajak siapa yang mau. Setuju banget nih. Karena untuk menjadi pelopor, agen of change itu memang agak susah gitu ya. Jadi hal itu saya coba lakukan sekarang ini, walaupun masih hasil atau dampak yang dirasakan itu belum signifikan, tetapi saya punya firasat atau punya keyakinan gitu ya,
punya keyakinan kalau firasat nanti tahayul jadi punya keyakinan nih kalau saya mengajak kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah itu dengan maksudnya siapa yang mau lambat laun seperti keyakinan ibu tadi juga, maka itu akan menjadi sebuah contoh ya ketika keberhasilan itu bisa diwujudkan dan akan menjadi contoh buat yang lain. Dan kebetulan saya punya CGP teman di sini yang siap selalu mendukung dan membantu saya. Kebetulan satu sekolah gitu ya. Jadi saya akan coba berusaha semaksimal mungkin dan terima kasih bertemu dengan Ibu Ayu yang lagi-lagi memberi support di tengah kami yang lagi banyak sudah mulai menurun semangatnya, tapi Ibu kembali menyemangatkan kami. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya boleh. Diambil bajunya boleh? Ya, silahkan. Ya silahkan. Oke, terima kasih. Emangnya udah ada yang udah nggak semangat gitu kan, udah mau selesai. Biasanya kalau udah mau selesai itu panas lagi mesinnya ya kan. Ya kadang lelah ya itu, dan itu sangat wajar, apalagi ibunya sedang mengajar dulu boleh? Nggak boleh. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf Ibu, Bapak nih drama ya, ini waktunya mandi sore nampaknya anak-anak. Oke, saya sih selalu berpikirnya kayak tadi itu ya, kita susah sekali melepaskan banyak hal yang negatif-negatif itu. Sebenarnya bukan negatif sih Bu, tetapi itu adalah sebuah kekhawatiran dan itu sangat wajar. Nah kalau misalnya ada yang mau diajak 1, 2 ya sudahlah berangkat saja. Oke Pak Marifudin, terima kasih sudah berbagi ya. Kita lihat siapa yang belum berbicara. Ibu Sri Sumartini silahkan. Belum terdengar suaranya Ibu? Apakah di tempat Ibu Bapak terdengar suara Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, sering gangguan ini di laptop ini. Iya. Saya tertarik ya dengan pembicaraan Ibu tadi ya, dan saya kagum dengan Ibu ini ya, semangatnya tetap ya membara sampai sore ini ya. Itu yang pingin saya tanamkan ya Bu ya, perasaan ya, kalau dulu mungkin awal-awal belum jadi CGP ini mungkin dalam pembelajaran di kelas itu yang agak kesulitan saya Bu ya, karena tingkah laku anak-anak itu bervariasi, kadang membuat hati ini agak sedikit dongkol lah, teruji lah kesabaran itu ya. Nah, setelah menjadi CGP saya sering berkomunikasi dengan teman-teman CGP. Waduh, kalau saya nggak CGP mungkin saya omelin anak-anak ini. Itu saja saya lakukan terus dengan sabar. Kadang-kala pingin marah rasanya kalau ngelihat situasi anak-anak yang kadang mengganggu temannya itu ya. Nah, tuh yang ini yang saya pingin hilangkan Bu. Memang sudah hilang separuh lah sekarang. Tapi perasaan itu kayaknya nggak begitu rileks lah, seperti wajah Ibu ini kalau senyum ngomong itu kayaknya lepas sekali. Kalau kita sabarnya itu kayaknya dibuat-buat Bu, karena ada tekanan CGP itu perasaan, wah saya sudah CGP kok masih saja ini emosinya kok nggak terkendalinya itu ditahan-tahan lah karena embel-embel tersebut ya. Kemudian yang kedua yaitu masalah dengan kekuatan yang kita miliki ini. Kita memiliki aset cuma rasanya ya sekarang ini karena kita banyak mengejar LMS, jadi nggak bisa fokus untuk membuat satu program istilahnya yang wah, cuma kami di sekolah itu dengan rekan-rekan CGP satu hal yang kami bisa lakukan adalah pertama kita coba aja membuat RPP berdiferensiasi aja ada dulu. Nah, apakah itu bisa lah istilahnya kami kembangkan dulu, mungkin untuk arah-arah yang lebih mendalam kayaknya mungkin kami akan step by step. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Ibu Sri saya kira tahu yang namanya passion ya. Ibu semuanya tahu yang namanya passion, semuanya tahu dengan yang namanya panggilan. Bahwa mengajar itu adalah panggilan jiwa.
Saya seneng banget cerita yang begini. Teman saya tuh dokter. Kadang tuh saya suka iseng gitu, enak kali kok ya. Cuma sebentar kali ngomong langsung dapat 500.000. Cuma bilang, ibu ini diabetes, ibu tuh tolong jaga makannya yang baik, jangan banyak minum gula yang manis-manis, makan nasinya juga 2 piring juga jangan, beberapa sendok saja dibatasi. Ya, gua kan harus begini. Kalau misalnya dia diabetes kemudian gue ngomongnya udah minum yang manis aja, makan yang banyak, gitu, mati pasien gue. Berarti kan penting gue, makanya bayarannya mahal gitu. Dia 500.000 baru ngomong segitu doang. Cuma 5 menit itu 500.000 sekali datang itu si pasiennya. Kita ngomong sampai berbusa-busa, entah sampai berapa jam kita ngomong, ya kan? Kita nggak ada itu dihargai sebanyak itu gitu. Tapi kemudian dia bilang, ya kan kita mas soal hidup dan mati, kata teman saya yang dokter. Kalau saya salah diagnosa, pasien matilah saya. Kalau kamu apa? Kamu kan cuma ngajar aja gitu kan, kata teman saya yang dokter. Dan saya bilang gini, saya tuh ngajar mahasiswa yang mereka itu calon guru loh. Kemudian saya tuh salah loh ngajarnya. Setelah itu mereka jadi guru. Setelah mereka jadi guru, itu mereka ngajar 40 anak satu kelas. Itu ada 40 mahasiswa loh. Berarti 40 kali 40, 160. Kalau saya ngajar baik, 460 ada kebaikan pada orang-orang itu. Tapi kemudian kalau saya salah, matilah semuanya, salah semua. Seluruh Indonesia salah, saya bilang gitu ya. Teman saya yang dokter langsung melongo gitu. Penting kali ya, tugasku itu mulia juga ya. Orang genah, saya bilang, kamu jadi dokter itu juga dari guru ya, gitu saya bilang gitu ya. Kita memang tidak kaya harta ya, tapi kita kaya hati Ibu Bapak. Dan saya sampaikan ini adalah panggilan jiwa. Kalau mengajar itu panggilan jiwa, motivasi terbesar dalam diri Ibu Bapak itu mau tanggal muda, tanggung bulan yang duitnya wis entek, duitnya udah habis itu ya. Kemudian banyak masalah, utang juga, sudahlah ya. Tapi kalau itu adalah panggilan jiwa Bapak Ibu masuk ke kelas, ketemu anak-anak itu lupa semuanya. Ini saya sebelum masuk ini juga banyak kali tuh WA ya, Bu Ayu tolong deadline ini, Bu Ayu tolong ini. Oke, begitu sudah masuk saya lihat Ibu Bapak, itu sudah lupa semuanya. Apalagi ini masih di rumah ya, masih ibu boleh nggak aku pakai celana ini? Masih anak saya gitu ya. But that's very natural, itu wajar banget, biarin saja ya. Jadi tetapi bahwa passion kita tidak berkurang, bahwa passion kita tidak berkurang, itu yang penting, kita jangan sampai kehilangan itu. Saya kalau misalnya ngomong sama teman saya, biar aja gantian, biar iri ya. Saya bilang, kamu ya kalau misalnya udah ngoperasi pasien kamu tuh 20 tahun berikutnya pasien kamu akan ketemu kamu ngomong nggak, Mbak dokter itu yang operasi saya, kagak. Tapi mahasiswa gue atau murid gue nih ya, berapa tahun ke depan itu udah, dan sekarang udah sering banget ketemu. Ibu kan yang ngajar saya, Pak Eri loh ngajar saya dulu di SMP. Pak Eri lupa dong, yang diajar udah ribuan. Kemudian anaknya bilang gini, Pak Eri kan yang selalu ngingetin saya, ngingetin apa nak, gitu kan? Ayo, udah sarapan belum? Gitu kan? Itu Bapak setiap kali ketemu saya kalau sekolah pelajaran dimulai, Pak Eri tuh selalu ngingetin saya, udah sarapan belum? Itu diingat sampai nanti, ketika 20 tahun ke depan. Itu makanya saya bilang biar aja itu si dokternya itu iri gantian sekarang ya kan? Nggak ada itu. Jadi kalau tapi kan sekarang sudah enak ya, insya Allah ya. Kalau dulu mah pahlawan itu guru itu seperti pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kalau sekarang mah semua guru kayaknya pakai Avanza ya. Kenapa nyebut merek saya? Baik, oke. Saya mau mendengar masih ada nih yang raise hand. Bapak Ibu tahu nggak sih agendanya masih banyak? Kenapa kita masih banyak ngobrol? Satu lagi kemudian kita lanjut ya. Pak Eri mangga, karena tadi sudah saya pakai namanya. Maka silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Eri. Saya tadi kurang satu lagi menjawab pertanyaan. Sebentar, saya mohon maaf. Sebentar, Bu Eri. Pak Eri. Satu lagi apa ya? Tuh kan, saya lupa. Bu. Tadi Bu, siapa yang nanya? Bu Rahma. Bu Rahma tadi apa ya Bu? Terakhirnya Bu. Aku lupa. Bu Hajah Marwanah itu. Oh, Bu Marwanah. Hajah Marwanah. Pertanyaan Hajah Marwanah. Yang kedua apa ya Bu? Saya lupa loh. Bu Sri Sumartini tadi. Iya toh, pelupa. Ya, kaitannya dengan kekuatan tadi kami hanya bisa belum sepenuhnya tadi melakukan hal yang misal menggali kekuatan yang kami miliki, itu kami hanya baru bisa bergerak dengan rekan-rekan CGP itu hanya Oke, ya.
Oke, got it. Yang Ibu salah satunya bertanya itu gimana caranya gitu ya. Bu, itu perlu waktu, Bu. Itu nggak kayak bikin mie goreng ya 5 menit jadi, nggak ada itu. Jadi yang perlu kita ingat adalah ada konsistensi di sana. Ada yang namanya resilience. Jadi kekuatan itu munculnya itu memang tidak besar tetapi sedikit, tapi itu di-maintain, dipertahankan. Jangan sampai padam itu apinya. Nah, itu Bapak Ibu harapannya selalu mencari kekuatan dan tapi setelah kekuatan itu didapatkan itu di-maintain. Jangan kemudian letoy gitu. Pelan-pelan saja. Ajak siapa aja yang mau. Siapa yang bisa diajak saja. Kadang-kadang kita pakai cara curhat loh, walaupun mau ngomongin kita serius. Curhatnya aku loh punya murid kayak gini. Kita lihat teman saya, siapa nih yang sependapat dengan kita. Saya punya murid gini-gini, kayak mana ya pendapatnya, gimana ya, pura-pura sih sebenarnya. Sebenarnya kita mau ngajak Pak Eri, mangga. Ya, terima kasih, Bu. Ya, perkenalkan saya Eri Sudarman dari CGP dari SMPN 3 Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Jadi, saya menarik sekali materi tentang pendekatan berbasis aset ini. Cuma ini ingin saya mungkin sekedar studi. Jadi kan saya dapat materi tentang analisis SWOT, Bu. SWOT itu tentang peluang, tantangan, dan hambatan, kekuatan dan kelemahan, Ibu ya. Nah, itu kira-kira bisa nggak disandingkan dengan ini, Bu? Itu saja sih. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Kalau saya tanya depannya apa sih, Pak, kalau SWOT itu? SWOT itu strength. Oke, udah kan terjawab. Ya. Jadi sebenarnya kita disuruh minta apa dulu? Kita disuruh untuk melihat kekuatan yang ada dulu, ya kan? Kekuatannya dipetakan dulu. Nah, baru kemudian setelah kekuatannya ada, bisa jadi kita mau fokus. Oke, kekuatan itu ada, tapi kita tidak bisa dinafikan kalau kita melihat pasti ada masalah, pasti ada kekurangannya. Tetapi yang ingin kita kedepankan adalah lihat dulu nih apa yang udah kita punya, ya. Jangan kemudian tiba-tiba udah langsung yang nggak adanya. Makanya tadi SWOT itu ya bisa dipakai, tapi makanya saya tanya pertama itu apa? S-nya dulu. Gitu. Oke, itu Pak Eri ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini bubar semua kalau sudah mau cerita tuh saya habis lupa waktu saya. Oke, jadi Ibu Bapak saya mau mengingatkan lagi mengenai Bagja. Oke, ini kan yang sudah ya. Ini sudah cek Bapak Ibu, apakah sudah nampak sebentar? Sudah. Oke. Ini yang sudah kita pelajari. Sudah Bapak Ibu pelajari dari modul 1.3. Kita diajak untuk menggunakan inquiry apresiatif. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan merancang program itu? Seperti apa sih? Kita diminta atau Bapak Ibu sudah belajar dengan menggunakan Bagja. Bagja itu yang di sini buat pertanyaannya, setelah itu ambil pelajarannya, gali impiannya, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Pertanyaan, yang mau dicapai itu apa? Yang mau dikerjakan itu apa? Ambil pelajaran yang sudah pernah berhasil itu apa? Yang sudah dilakukan itu apa? Gali impiannya, yang mau dituju itu yang kayak mana? Kemudian jabarkan rencana, gimana nih caranya? 1, 2, 3, 4. Kemudian atur eksekusi, siapa nih yang bisa saya ajak? Itu ya. Nah, di sini dimulai dengan prakarsa perubahan. Melalui apa? Melalui positif atau hal yang positif, melalui kekuatan, melalui aset. Di sini sehingga menguatkan individu dan semangat gotong royong. Kalau Bapak Ibu perhatikan yang besar itu ada apa? Ada prakarsa perubahan. Ada apa lagi yang besar di sana? Ada menguatkan. Menguatkan apa sih? Menguatkan siapa sih? Menguatkan individu. Kemudian ada semangat gotong royong. Jadi ini mendorong perjumpaan banyak unsur, banyak orang. Makanya di tempat Bapak Ibu tuh yang namanya Merdeka itu ada ruang kolaborasi bagaimana Bapak Ibu membentuk komunitas praktisi. Di sini jadi untuk apa sih? Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi Bagja ini dimulai dengan melakukan apa? Prakarsa perubahan.
Di sini Bapak Ibu kalau perhatikan ini udah pasti di mana-mana sama ya. Pasti kalau suatu perubahan ada program kegiatan pasti ada planning dulu. If you fail to plan, it means you plan to fail. Kalau nggak ada rencana ya sudahlah ya, rencananya udah belepotan ya, sudah siap-siap untuk merencanakan kegagalan. Kemudian implementasinya seperti apa? Berikutnya pasti evaluasi. Tidak ada kegiatan. Tujuannya apa sih evaluasi ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kan semacam siklus ya. Kalau sudah dievaluasi, berikutnya akan muncul rencana yang baru ya. Kalau saya sih lebih seringnya why not kita memakai refleksi ya. Tidak mudah untuk melakukan refleksi. Ya di sini sebentar saja, jadi mengulas saja ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Apa itu buat pertanyaan utama? Berarti mendefinisikan tujuan. Jadi pertanyaan dibuatnya itu untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Berikutnya ambil pelajaran, mengidentifikasi dan mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Jadi yang sudah dilakukan itu apa? Jadi pertanyaannya dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Berikutnya gali mimpi. Bayangan nih ke depannya seperti apa? Munculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif ya. Yang ada itu yang sudah dikerjakan apa? Berikutnya desain. Jabarkan rencananya. Di sini bagaimana menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Terakhir atur eksekusi ya. Jadi awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Di sini setiap unsur terlibat, menyelaraskan interaksinya agar dapat bersama-sama menciptakan atau co-create masa depan. Ya, jadi ini Ibu Bapak. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang sudah nonton video Banggai? Sudah, Bu. Sudah kan? Sudah. Oke, saya sih pengen nyetelin, cuma ya sebentar ya, ini 4 menit. Kita nonton dulu sebentar, tapi sebelumnya apa sih yang Bapak Ibu akan lakukan setelah menonton video ini? Saya share screen lagi sebentar. Kita diminta untuk latihan sebentar tentang Bagja. Bapak Ibu yang sudah belajar tentang Bagja, kita akan coba implementasi ya. Bapak Ibu diminta untuk membuat pertanyaan, kemudian tindakan atau penyelidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu apa. Di sini jadi bagian ini diisi dengan pertanyaan, tindakannya apa. Tetapi dari mana Bapak Ibu bisa mengisi ini? Mengisinya dari video Bangga yang akan kita saksikan bersama-sama. Sampai bak aja ya. Buat pertanyaannya itu apa sih di video itu? Kita perhatikan di dalamnya itu apa. Jadi kira-kira apa sih si pembuat ini ya, yang di Banggai ini? Ada pertanyaan apa di sana sehingga kok anak-anak melakukan hal itu? Kemudian tindakannya yang di dalamnya itu ngapain? Berikutnya ambil pelajaran sampai gali mimpi. Kita latihannya sampai gali mimpi saja ya.
Itu ya di Banggai. Jadi anak-anak membuat sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Nah, yang Bapak Ibu akan lakukan di sini adalah ketika melihat video ini, sebentar, saya enaknya ngomongnya gimana ya? Sebentar, sebelum saya matikan. Sorry. Ya. Seandainya nih ya, Bapak Ibu ada di situ tuh, Bapak Ibu ada di situ tadi ya. Saya akan meminta Bapak Ibu membuat bagja. Tapi BAG-nya aja ya, bag gitu. Nah, di situ silahkan dituliskan. Saya akan share sebentar link dari Google Slide-nya. Wait, where is it? Sebentar, saya akan kopikan di kolom chat. My God, it's 4, sudah jam 4 aja. Bentar ya. Oke. Ini dia. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh klik, tapi kalau misalnya menggunakan handphone atau mungkin susah jaringan, boleh dituliskan di chat aja, tidak apa-apa ya. Saya akan share screen apa sih yang ada di dalam Google Slide itu ya. Di sini, ini dia. Nah, Bapak Ibu akan diminta mengisi tabel berdasarkan video Banggai. Jadi silakan pilih slide yang masih kosong, tuliskan nama Ibu dan Bapak, mulai isi B, A, G. Apa saja yang diisi? Di sini, hilang B-nya, jangan hilang, jangan dibuang B-nya. Sebentar. B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya apa sih? Yang pertama, yang mau itu apa sih di situ ya, berdasarkan video Banggai itu. Kemudian tindakannya apa di situ. Berikutnya ambil pelajaran. Kira-kira pertanyaannya apa ya untuk mengelit bagian ambil pelajaran. Nah, silakan pilih. Ini banyak sekali slide-nya. Saya sudah membuatkan sampai 46. Saya akan copy lagi, khawatir kurang. Kalau memang misalnya tidak bisa, saya persilahkan menggunakan chat juga tidak apa-apa. Jadi kira-kira buat pertanyaannya itu, pertanyaannya seperti apa, tindakannya apain. Pas bagian ambil pelajaran, kemudian tindakannya ngapain. Gitu ya. Boleh silahkan dituliskan di situ. Pilih di mana saja. Saya sudah buat ini ya sebagai editor. Bapak Ibu perhatikan di sini adalah pertanyaan ya. Buat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa? Atau kita bahas bersama-sama. Saya sambil melihat waktunya nih pemirsa. Kita bahas bersama-sama aja ya. Gimana? Saya minta izin nih. Ya, bahas saja, Bu. Baiklah, oke. Tapi jangan laporan ya, ntar saya ada diomelin. Pak Fatul, Pak Fatul gimana? Mau menyampaikan apa, Pak Fatul? Siap, Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya diizinkan bicara nih, Bu. Dari tadi pengen pengen memuji Ibu. Sopan kali muji. Pengen memuji. Pengen muji Ibu dari tadi, tapi udah diwakilkan oleh Pak Marifudin dan yang lain. Mau muji saya atau apa tadi? Ya, ini untuk menjawab pertanyaan Bagja. Sebenarnya saya sudah mengisi di slide yang dibagikan. Ada saat baru sampai buat pertanyaan. Ini yang saya sampaikan pertama, pertanyaan yang dibangun di sekolah. Yang pertama, bagaimana membuat sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian daftar tindakan yang akhirnya dilakukan, disepakati, di antaranya adalah membuat hiasan kelas, menyediakan tanaman di kelas, membuat kesepakatan kelas, peraturan di perpustakaan, membuat ayunan, dan lain-lain. Itu yang di bagian buat pertanyaan. Kemudian diambil pelajaran. Sampai di situ dulu. Kalau yang pertama membuat pertanyaannya itu sudah sangat bagus. Bagaimana sih membuat kelas atau sekolah kita nyaman? Berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau tadi jawaban Pak Fatul itu sudah jawaban, ya nggak sih? Ya nggak?
Jadi untuk bagian buat pertanyaan, maka kita harus melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi dengan melakukan apa misalnya gitu ya. Jadi tindakan apa yang dilakukan. Kita bahas bersama-sama saja ya. Sebentar, Pak Fatur, saya mohon izin mengkat, jadi sampai B saja. Tapi itu saya sangat apresiasi sekali yang bagian pertanyaan tadi ya, buat yang bagian di pertanyaan bagaimana sih membuat sekolah itu nyaman. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di video Bagja, itu si anak-anak bikin ini, bikin itu, tapi berawal dari apa? Tadi pernyataan yang paling depan, ingin membuat itu ya, ada kalimat yang ke depan itu saya sampai lupa itu tulisannya. Jadi di situ ingin membuat sekolahnya itu lebih aman, lebih nyaman saja. Oke, kita perhatikan bersama-sama, kita bahas ya, karena ternyata ya time flies. Waktunya tidak ini ya, tidak mau berpihak pada kita. Gimana ini? Nah, kita sambil melihat saja ya, kita bahas bersama-sama. Di sini untuk bagian pertanyaan. Buat pertanyaan utama itu, maksudnya membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau potensi. Berikutnya melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim perubahan. Wah, ini bahasanya kayak politik kali ya. Ya ini yang bikin modul itu sangat jenius nih. Kalau saya suruh bawain itu saya stres sebenarnya. Alhamdulillah tidak stres ya. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelas dan sekolah kita menjadi lebih nyaman dan menyenangkan? Ya, kemudian pertanyaannya ini adalah bagaimana mewujudkan sekolah atau kelas yang nyaman dan menyenangkan. Bisa jadi ini dua hal ini. Atau mungkin yang lainnya. Ada yang berbeda? Ini kan videonya sebenarnya begitu ya pertanyaannya. Mengarah pada tujuan sebenarnya. Kita mau kayak mana sih dengan kelas kita? Berikutnya tadi Pak Fatul sudah sampaikan, bikin ini, bikin itu. Belum sampai sana dulu, nanti dulu. Kita bikin daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Tadi itu ada anak-anak ditanya, pengennya apa? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu tidak suka? Saya suka kalau perpustakaannya begini. Saya tuh nggak suka kalau misalnya perpustakaannya begitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Kemudian dengan cara apa lagi? Melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan, potensi yang dimiliki. Yang sudah ada apa sih? Perpu sudah ada tuh. Kemudian apalagi yang sudah ada? Kita punya halaman belakang yang luas sekali, halaman sekolah yang luas sekali, banyak sekali tanaman di sana, gitu ya. Jadi melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan, potensi yang dimiliki. Itu buat pertanyaan utama. Berikutnya ambil pelajaran. Ini yang sudah ada dulu, jangan yang nggak ada dulu. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kenali potensi yang ada. Pertanyaan yang dipakai itu apa pengalaman menyenangkan yang pernah dialami oleh murid-murid tadi. Itu kalau saya berkeliling di halaman itu menyenangkan gitu kan. Itu kalau saya duduk di sini enak. Jadi meminta murid untuk berkeliling dan menuliskan bagian mana dari sekolah yang disukai. Itu berarti lanjutan dari yang tadi ya. Saya suka ini. Jadi apa yang potensi yang sudah ada, kemudian diidentifikasi, saya suka yang bagian ini, saya suka bagian ini kalau begini, saya nggak suka kalau begini. Oke, itu bagian ambil pelajaran. Jadi yang sudah ada jangan dibuang, tapi kita lagi-lagi asset based thinking ya. Berikutnya menggali mimpi, menyusun deskripsi ya, bagaimana sih ini bisa terwujud. Jadi pertanyaan yang ditulis itu apa? Seperti apa sih sekolah yang menyenangkan? Berikutnya, bagaimana sih perasaan saya apabila kelas itu menyenangkan? Ditanyainlah pendapatnya si anak-anak. Kemudian baru merancang bersama murid ya. Nah ini yang nanti akhirnya sampai kepada jabarkan rencana. Sampai akhirnya mengambil tindakan atau mengambil eksekusi ya, sampai ke A. Sampai di sini Ibu Bapak. Jadi saya malah mau tahu tentang pendapat Ibu Bapak tentang tentang Banggai, tentang video Banggai tadi. Menurut Ibu Bapak bagaimana tuh? Kalau melihat Banggai, silahkan. Boleh yang lain dulu Bu Sri, saya mau dengar suara yang lain yang belum pernah. Bu Khairotul, saya belum ada dengar suaranya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari video tadi itu sangat menginspirasi sekali. Dari keadaan kelas maupun sekolah yang awalnya mungkin belum teratur, belum nyaman, bersama dengan guru dan anak-anak. Dari pertama itu mulai membuat rencana-rencana bersama apa yang diinginkan anak-anak, kemudian mengatur strategi, kemudian bersama anak-anak juga
melakukan, mengimplementasikan strategi-strategi tadi yang sudah direncanakan. Benar-benar menginspirasi dan ingin sekali saya melaksanakan di sekolah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Khoir ya. Khoir itu artinya baik ya. Ya nampaknya Ibu Khoir ini kalau mau berbuat buruk ingat nama, jadi nggak ada jadi dia berbuat buruk ya. Oke, terima kasih. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu, Bu Khoir dan teman-teman sudah melakukan ini. Kita tuh nggak boleh menafikan apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Mungkin bisa jadi untuk membuat sesuatu hal, even a very simple thing gitu, tapi kemudian menanyakan anak maunya apa, pengennya apa sih, kemudian yang disukai itu yang seperti apa sih, mungkin sudah dilakukan loh. Cuma nggak dijurnalin aja, cuma nggak di apa namanya, nggak ditulis saja. Nah sekarang setelah jadi calon guru penggerak, bentar lagi menjadi guru penggerak insya Allah dilahirkan. Nah, mudah-mudahan terdokumentasi dengan baik. Sedikit-sedikit Bapak Ibu posting di status, posting di Instagram, posting di Facebook tentang kemajuan kecil-kecil yang sudah Bapak Ibu buat ya. Itu sebenarnya mengajak tapi tidak secara langsung. Apa itu pamer? Yo, gak apa-apa tuh pamerkan kebaikan. Semoga mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh yang lainnya. Itu. Jadi sudah pernah dilakukan pastinya, cuma tidak terdokumentasi dengan baik. Itu ya Bu Khoir. Oke. Saya sambil melihat yang belum terdengar suaranya, Ibu Emi. Iya Ibu. Mangga. Anggi, terima kasih banyak Ibu. Perkenalkan nama saya Emi Yuliana, CGP dari Angkatan 2 Lombok, Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih Ibu. Berdasarkan video yang tadi saya lihat, sebetulnya sudah saya tonton juga di LMS, tetapi karena di sini saya diminta untuk berpendapat sesuai dengan video tadi yang ditampilkan, saya jadi bertanya dengan diri saya, Bu ya, kok begitu, sebenarnya begitu simpel sih cara untuk memancing minat anak tersebut dan juga kreativitas anak itu sendiri. Tetapi saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya sudah lakukan atau belum? Dan kapan saya harus memulai melakukan hal tersebut sehingga nanti situasi dan suasana kelas menjadi seperti yang ada di video itu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Emi ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan nampaknya sudah, tapi tidak terdokumentasi, makanya sudah atau belum ya. Karena kita kurang kali itu mendokumentasi ya. Kalau misalnya kita bisa mendokumentasi, kita merefleksikan apa yang sudah pernah kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa mengisi yang bolong-bolong itu ya. Ketika saya meminta anak-anak membuat program ini, ternyata anak-anak tidak mau, sangat tidak terlalu aktif. Kenapa ya? Perlu refleksi. Mungkin karena begini-begini. Next time mungkin saya harus begini-begini. Gitu. Jadi saya kira dokumentasi itu sangat perlu ya. Gitu, Ibu Emi. Masih banyak yang raise hand yang belum saya dengar suaranya. Sebentar, Ibu Rusmi Yati, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali diberikan kesempatan di dalam forum ini. Saya ingin sedikit mengomentari tentang video tadi. Jadi saya lihat di situ adalah bagaimana murid-murid ini ketika ingin belajar dengan rasa nyaman seperti itu, terbersit dari pikiran mereka, saya harus begini gitu. Ada yang mengambil posisi bagaimana di perpustakaan, ada yang di taman dan sebagainya. Nah, ini membuat saya untuk melakukan refleksi diri. Karena selama ini yang saya temui yaitu kebanyakan dari murid ini bergerak ketika gurunya meminta, ayo kamu begini dan sebagainya gitu. Nah, disinilah saya melihat adanya keberpihakan pada murid, adanya keinginan untuk merdeka belajar. Sekali lagi ini menginspirasi saya untuk merefleksikan diri bagaimana cara saya supaya murid saya juga bisa seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmi. Sebenarnya teman-teman itu sudah. Kemudian ketika disampaikan anak-anak itu mau melakukan kalau kita suruh iya. Kira-kira ada yang miss di mana, bagian mana?
Mana yang miss, mana yang hilang. Bapak Ibu tidak menyediakan waktu untuk bertanya. Questioning Bapak Ibu itu kurang. Itu saya sudah pakai riset ya, karena saya sudah banyak mengisi training guru-guru di mana saja banyak. Tapi di sini yang kekurangan kita sebagai guru adalah questioning, bertanya. Kita jarang sekali bertanya pada anak. Jadi menggali, melibatkan anak-anak itu bukan berarti kemudian kita mengajak mereka saja, tetapi kita perlu menanyakan pada mereka apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka rasakan. Dan itu membutuhkan keterampilan bertanya yang sangat hebat dari Bapak Ibu semuanya. Saya pernah memberi pelatihan mengenai questioning, itu 2 minggu loh. Cuma bertanya doang, itu 2 minggu. Gara-garanya apa? Setiap kali observasi, guru-guru ketika mengajar di bagian persepsi itu begini. Selamat pagi semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam energi. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Bla bla bla, selesai. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan tentang macam-macam energi. Nggak ada itu yang bertanya. Atau misalnya ngomong begini ke anaknya, coba sekarang berdiri. Setelah berdiri, sudah anaknya berdiri, coba sekarang jalan pelan di tempat. Oke, sekarang lebih cepat lagi. Oke, sekarang Ibu tanya, apa sih yang kamu gerakan kaki? Apa yang kamu rasakan? Capek, kira-kira kenapa kamu capek? Ya lah, lari Bu, terus kita belum sarapan gitu ya. Oke, tidak. Jadi jarang sekali kita melihat guru-guru itu membuat yang namanya building knowledge of the field atau yang kita sebut apersepsi itu yang kontekstual, yang meaningful untuk anak-anak itu. Jadi kita sering lupa bertanya pada anak-anak. Nah, kalau kita ingin melibatkan anak-anak, kita harus banyak bertanya. Jadi anak-anak itu menjadi bagian dari program Ibu Bapak, tidak hanya menjadi cheerleaders gitu ya. Menjadi cheerleader yang hari ini kita akan membuat Jumat bersih gitu. Kemudian anak-anaknya suruh nyapu. Kamu sapu sebelah sana, kamu bersihkan rumput yang sebelah sana, dicabutin, kamu sebelah sana. Ya, melibatkan murid sih iya, tapi nggak ada ditanya. Enaknya gimana ya biar Jumat bersihnya berhasil? Menurut kamu gimana? Kamu sukanya yang seperti apa? Nah, jadi kita luangkan waktu ya Ibu Bapak untuk bertanya. Kemudian kita luangkan waktu untuk anak-anak bertanya kepada kita. Sebelum mereka masuk SD, masih TK, masih di rumah umur 3-4 tahun semua ditanya oleh anak kita. Bu, itu kenapa Ibu kok buyungnya bisa terbang? Ibu kok mobilnya bisa jalan? Tapi begitu mereka masuk SD, mereka diam. Atau masuk TK, mereka TKAB ya, atau SD kelas 1 udah pada diam. Tidak banyak bertanya. Level curiosity, level penasarannya itu sudah berkurang. Kenapa? Karena gurunya begini ngajarinya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan rapi. Kemudian diam semuanya, macam kelas meditasi gitu ya. Jadi kelas semuanya diam, kalau kelas agak rame ribut gurunya gitu, gurunya marah. Nah, tapi tidak di sini ya, tidak di dalam screen ini, tapi di luaran sana. Ya. Jadi harapannya Bapak Ibu kalau ingin membuat anak-anak kita kritis, mereka ke depannya mau banyak terlibat dengan program-program kita, mereka merasa memiliki sekolah ini, kita banyak bertanya pada mereka. Itu sih ya. Waduh, kenapa udah waktunya? Oke. Apa ini? Di chat saya sambil baca training lanjutan. Oke, ya. Serius ini Bu, lanjutkan. Ya, boleh nantilah kita atur ya. Asik sekali dengan Ibu. Iya, ini udah jam segini ya. Kemudian baterainya nggak habis-habis ya. Sesi instruktur paling hebat ini Bu. Oke, ada yang minta sayurnya. Ini sop ikan ini. Ikannya rada pedas ini. Ya. Saya kalau sama mahasiswa suka ngomong dulu. Next week, minggu depan, we are going to do food battle. Jadi pertempuran makanan. Backgroundnya semua makanan. Anak-anak saya itu seblak lah, kemudian soto lah, ketoprak lah, gitu kan. Saya mulai pelajaran dengan food battle itu. Saya tanya-tanya dulu, why do you choose that picture? Itu kan, kenapa pilih seblak? Gitu kan, kenapa pilih ini? Very simple, itu sangat sederhana sekali dan anak-anak they love it. Mereka sangat menyukai itu. Oke, jadi Ibu Bapak, saya kira kita tidak boleh banyak-banyak ya. Ingat sesuatu ya, hal asset based. Apa yang sudah ada kita manfaatkan.
kita seringnya itu lupa loh, kita punya sesuatu, kenapa kita fokus pada masalah yang ada. Sama kayak dengan pasangan kita ya, kalau yang sudah menikah, maaf ini yang kalau yang belum menikah berarti cannot relate ya. Kalau yang sudah menikah itu dengan pasangan kita kan kita lihatnya kan kurangnya aja ya nggak sih? Suami saya loh nyebelin gini, tapi kadang kita lupa apa yang padahal ribuan hal yang ini ya, apa namanya, banyak kebaikan yang dimiliki. Saya kesel banget sama suami nih, contohnya nih ya, kalau saya nanya, Pak, women always have problem with technology, ya nggak? Perempuan tuh sering banget masalah dengan teknologi, tiba-tiba laptopnya nggak Capak, ibu-ibu. ya kan? Jadi itu mesti gini, Pak, ini kenapa gitu kan? Misalnya nggak bisa share lah atau apa, Pak, ini gimana? Tahu apa yang dikatakan suami saya? Tanya Google. Dia bilang begitu, tanya Google. Cari tahu sendiri lewat Google. Itu menyebalkan sekali ya kan? Menyebalkan sekali. Tapi berikutnya adalah saya menjadi salah satu yang suka ngoprek. Jadi semua aplikasi yang untuk pembelajaran saya bisa lakukan itu tuh gara-gara hal yang menyebalkan itu. Saya melihatnya look at something positively, sesuatu yang lebih positif kita lihat. Gitu ya. Jadi bapak-bapak itu memang menyebalkan, itu memang sudah dari sananya ya. Oke, ibu-ibu senang, pasti setuju ya. Oke, terakhir karena ini bukan modul saya diberi tugas untuk meminta refleksi dari teman-teman semuanya. Saya akan share link Jamboard, silahkan ditulis di sana karena akan saya download, saya berikan kepada pengembang untuk perbaikan modul ke depan ya. Sebentar, saya chat dulu. Kalau penuh layar Jamboardnya, saya minta tolong Ibu Bapak boleh di halaman berikutnya ya, di page berikutnya, karena kalau Jamboard memang terbatas dia. Pak, lalu kenapa nih Pak? Mau apa nih? Udah mau selesai kita. Iya, dari tadi nanya, dari tadi ngangkat tangannya tapi. Ya sudahlah, bolehlah sekali ini terus sudah yang tangannya pegel itu, oke. Tapi lumayan nikmat suara tawa renyahnya Ibu Ayu. Oke. Oke, terima kasih Bu. Nanya sedikit aja. Enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya lalu Muhammad Junaidi dari SMPN 2 Narmada Lombok Barat, Ibu. Tadi sebenarnya mau menyikapi video itu. Oke, mangga itu. Ya, jadi inspirasinya muncul lagi. Karena saya lihat lingkungannya sama persis dengan lingkungan di sekolah saya. Jadi sekolahnya saya itu memang mirip gitu, sekolah megah Bu. Sekolah megah, mepet gawah gitu kalau. Gawah itu hutan, kalau di sini tuh hutan artinya gawah. Ya, jadi mepet hutan. Jadi jadi kami sering turun ke situ. Hanya beberapa waktu atau beberapa tahun kemarin itu jarang sekali ya turun. Makanya terinspirasi lagi untuk menjadikan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Jadi itu Bu. Kemudian saya tadi merekam pernyataan Ibu yang memang sejak menjadi guru penggerak ini saya paling ini sekarang paling getol mendokumentasikan kegiatan. Padahal dulu enggak, artinya sebelum guru penggerak itu enggak. Terutama iya, sekarang ini sering sekali, jadi sehingga anak-anak bilang, Bapak ini sudah mulai doyan selfie katanya. Iya, apa itu nanti nggak kebablasan gitu Bu. Oke Bu, itu aja Bu, terima kasih udah ada sharing saja, mudah-mudahan ini ada saran dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu ya. Enggak ada lah kebablasan ya, jadi tapi semuanya tergantung niat ya. Semua tergantung niat, kemudian apa-apa itu yang kita niatkan, katanya innamal a'malu binniyat ya. Katanya fa innamal likullim sampai lupa saya. Likulli imrim manawa, lupa dah. Itu pelajaran dari kapan itu ya. Jadi apa-apa itu yang kamu niatkan itu. Saya kira kalau niatnya baik ya Tuhan juga tahu ya, Allah juga tahu.
Insya Allah, amin. Bagaimana caranya biar itu tidak nampak, tidak berlebihan, berarti diatur saja. Karena kadang-kadang kalau berlebihan juga yang ada tidak termotivasi, yang lainnya tapi juga kesel. Bisa jadi gitu kan? Kita coba belajar psikologi orang nih gitu. Jadi sesekali waktu kita dokumentasi, kita share gitu. Kemudian kita diam dulu, kemudian sekali waktu kita share. Gitu. Dan kenapa itu penting ya? Saya kira blog pribadi juga penting dibuat ya. Agar itu betul-betul menjadi kenangan, betul-betul menjadi dokumentasi yang baik. Iya. Alhamdulillah sudah mulai rame blog saya. Oke, bagus sekali ya. Ya. Karena kita kadang-kadang kan suka lupa ya, tajamnya pena itu lebih tajam dibandingkan ujung otak kita. Jadi ya pena dalam hal ini keyboard ya, kita sering nulis apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Nah itu sebagai bagian dari refleksi kita. Salah satu continuous professional development adalah refleksi. Refleksi itu artinya mengambil pelajaran dari yang sudah kita lakukan. Semua orang bisa jadi pernah mengalami hal yang sama loh. Tetapi tidak semua orang bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan refleksi. Palingan, ya kayaknya gue pernah mengalami itu dah. Kayaknya saya pernah mengalami itu dah. Itu saja lewat. Tetapi tidak dibarengi dengan refleksi. Kalau sudah ada refleksi, kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Itu sih. Saya sambil mengecek ini ya, apa namanya... refleksi. Apakah sudah bisa terbuka Ibu Bapak? Oke, iya, terima kasih sudah mulai. Jadi boleh menggunakan stiker ya, stiker atau post-it di situ, modelnya post-it. Saya coba share biar tidak keliru karena saya nanti akan download. Saya kira Jamboard udah biasa ya, karena udah 3.2 nih. Sampun Bu. Oke. Iya, sudah mulai familiar. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja, jangan dibuang pertanyaan saya nih, cubit nanti kalau dibuang pertanyaan saya. Apa saja hal-hal yang berubah dari paradigma Bapak dan Ibu sesudah mengikuti sesi ini ya. Kalau penuh boleh ke halaman yang lainnya. Ini apa saja yang berubah? Oke, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan saya dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah demi kemajuan murid. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, komitmen sederhana apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah sesi ini? Itu ya, jadi ada 3 refleksi untuk kegiatan kita kali ini. Saya mohon maaf jika tidak boleh lama-lama lagi karena saya sudah ada janji ternyata pemirsa. Saya boleh dikontak di 08191 047 2201 0819104721. Jadi tadi kayaknya ada yang WA saya, nggak tahu mungkin dari Ibu Bapak atau dari tempat lain. Oke. Bu, HP saya tidak bisa pakai Jamboard, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Kalau masih pakai handphone, tidak apa-apa ya. Ini yang, oke. Kalau mau ditulis di chat, nanti saya kopikan ke Jamboard-nya. Kalau berkenan menggunakan chat di situ, nanti saya yang akan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah berubah ya? Paradigma apa yang berubah setelah mengikuti sesi elaborasi pemahaman ini? Kalau penuh boleh di tempat yang lain, di halaman yang lain ya. Ini banyak banget halamannya. Berikutnya, bagaimana kesiapan saya dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah demi kemajuan murid? Yang terakhir, komitmen sederhana apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan setelah sesi ini? Komitmen yang sangat sederhana. Itu Ibu Bapak, saya tidak boleh lama-lama lagi nanti. Ya, saya udah jam begini 4:30 nih. Kita tutup ini aja ya, Bapak Ibu ya. Jangan, semoga berkenan nih. Saya harus nutup nih. Bentar. Linknya sudah bisa ya. Tadi yang kedua bisa kalau misalnya repot boleh di chat. Nanti saya yang akan copy paste ke Jamboard-nya. Khawatir sinyalnya juga tidak bagus. Mohon materinya di-share. Kalau saya minta maaf tidak bisa share hari ini, saya mungkin share-nya besok karena untuk CGP di daerah sebelumnya
saya lupa. Kelas sebelumnya yang sedang lokakarya besok insya Allah. Jadi setelah besok saya akan segera share materinya. Yang terakhir, saya mau mendengarkan suara dari fasilitator, Pak Tohar atau Pak Sultan. Silahkan menyampaikan sesuatu untuk CGP-nya. Silahkan Pak. Dulu Ibu, iya. Terima kasih Bu, ini Pak Tohar yang ngomong. Ibu Ayu luar biasa, instruktur paling hebat ya. Bu Ayu, saya kagum sama Anda. Ya, terima kasih Anda telah menyampaikan materi yang luar biasa dan saya harap CGP untuk tetap semangat, CGP yang hebat. CGP setuju Bapak, setuju, yang pinter, CGP yang cerdas, CGP yang baik, tetap semangat. Oke, itu saja Bu Ayu, terima kasih. Oh cool, Pak Tohar juga semangat kali ini ya. Oh, pastinya keren sekali Pak Tohar, bersedia menemani sampai pukul 5 ini. Terima kasih Pak Tohar. Mau nggak Pak Sultan? Silahkan Pak Sultan. Oh, oke. Agak error nih. Oke. Ada yang mau dubbing, Pak Sultan. Baik, terima kasih Pak Sultan dan Pak. Keren, kata Pak Sultan, Bu. Oke, terima kasih. Saya berterima kasih Bapak Sultan dan Pak Tohar berkenan menemani CGP, menemani di sesi ini. Karena tidak semua teman-teman fasilitator itu memiliki waktu untuk menemani elaborasi pemahaman. Saya kira ini menjadi energi yang lebih ya buat teman-teman. Karena sebenarnya sih kita sudah belajar bahwa motivasi intrinsik itu biasanya akan lebih lama. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap membutuhkan motivasi eksternal ya. Motivasi eksternal yang bisa membangkitkan motivasi intrinsik. Dan Pak Tohar, kemudian Pak Sultan itu sudah menjalankan misi itu. Saya terima kasih sekali sudah ditemani ya. Biasanya sih saya suka sedih kalau sendirian udah nggak dianterin ya kan. Makanya saya tanya, saya nggak dianterin nih. Enggak Bu, Ibu langsung aja. Allahu Akbar ya. Nggak yang kemudian hari ini akan ada sesi elaborasi pemahaman dengan Ibu instruktur. Apa dikenalin dulu tak apa kagak? Ibu langsung aja, ya Allah ini tamu langsung masuk gitu ya. Tetapi saya bahagia karena ternyata ada nama-nama fasilitator di kelas ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat diambil manfaatnya. Kita sudah sampai nih bis pariwisata bis 3.2 di tujuan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya berharap bisa bertemu lagi dengan Ibu Bapak. Mudah-mudahan tetap sehat. Sebelum ditutup, sebelum ditutup, jika berkenan nanti ada jadwal lah lanjutan untuk trainingnya tentang materi apa gitu. Oh siap. Terima kasih. Oke, siap. Siap. Saya dihubungi saja. Selama online semuanya itu insya Allah mudah-mudahan bisa terkejar ya. Jadi pagi bisa di Bone, siangnya bisa ke apa namanya? Ini daerah mana teh? Wah, Lombok mana ini? Lombok Barat. Barat, ya. Lombok Barat. Ya. Bu, minta tolong di-share nanti materinya, nggih. Siap. Baik, Ibu Bapak, saya mohon maaf harus pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Nggih, Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan terupdate.